dari grup ya Pandagu Tom di Telegram app. Hmm. First questions. Kak, aku sempat nanya nih ke salah satu agent. Nah, ternyata dari hasil evaluasi poin aku Mhm. cuma 67. I don't understand why they 60. Because you should be like the points should be 3 digit, right? Kira-kira, Um, itu PNP biasanya, oh Vic. oke. Terus kira-kira Yang itu kalau, berdasarkan Provincial Nomination Program, which is valid. Tapi kalau misalnya ini, I know what she's going to ask, karena ini typical questions dari Indonesian. karena dibilang untuk apply express entry. No, express entry selalu dengan 3 digit. It's CRS based. Okay, that's why I was like, why is it only 67? Kira-kira dia So, tapi bilang, pertanyaannya, dia bilang gini, aku sempat nanya nih ke salah satu agent, ternyata dari hasil evaluasi poin aku cuma 67. Kira-kira kalau masuk pool harus 70 ya? Nah, 3 poin itu bisa diisi dari mana? Gitu, untuk bisa supaya apply express entry. Terima kasih. satu pertanyaannya, bukannya nggak mau jawab. Ini satu, dia kategorinya masuk ke emosi mana? Karena semua itu kan based on emosi. Iya. Kemudian yang kedua, yang harus dicatat itu adalah they need to give me an understanding. 67 poin itu based dari experience, English, age, ataukah memang relatives atau apa? Karena ambil contoh begini, di beberapa wilayah provinsi, kalau misalnya memang mereka aiming Provincial Nomination Program, dan Provincial Nomination Program itu sebetulnya ada juga yang dengan tanpa job offer seperti express entry. Itu sebetulnya beberapa cuma perlu 60 sampai dengan 67. Nah, ini kalau misalnya memang dari penjelasan, dan kita bisa lihat bahwasanya ini pointers 67 ke 70 minimum. Ini sebetulnya didesain untuk provincial nomination. Pertanyaannya provincial nomination mana? Terus kualifikasi dia seperti apa? Ini harus dilihat. 3 poin, I mean a lot of things yang bisa tuh. Keluarga, extra IELTS points. High school, yeah. Suami atau istri, pekerjaannya di-include. A lot of things that you can do. Okay. Nah, ini yang makanya assessment. Itu kenapa kita buat kemarin itu selalu kita undang assessment untuk melihat itu semua. Kita lihat kalkulasinya berapa, kemudian possibility mereka itu seperti apa, and then kita kasih solution. Jadi pada saat memang ada satu orang atau satu potential client datang ke kantor untuk assessment, yang kita lihat adalah what are their options. Bukan, nah kalau kayak gini, ini harus balik lagi ke agentnya, tanya ini bisa ditambah 3-nya dari mana, solusi buat yang bisa diajukan seperti apa. I cannot help karena maksudnya we don't have specific data dari yang ditanyain. Kalau nggak, I'll be more happy to assist. Okay, next questions. Ini nggak usah pergi. Next questions, masa bertanya, nanya sih tips and tricks ngirit selama hidup di Kanada. No, I don't have to answer that one. Yang ngirit-ngirit ya pokoknya makan Indomie aja deh sama telur. Jangan makan di luar, masak sendiri. Ember. Pas kontra ganti kerja di shift yang berbeda, beres. Terus. Oke. Next questions. Kak, jika pekerjaan di Indonesia tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, apakah ada kemungkinan bisa kerja ke Kanada? Bisa. Contohnya? Bisa. Ada yang satu dia lulusan dari you. Gue baru mau jawab lu contohnya. Gue pengen nembak lu supaya lu nembak gua lu. Gue baru bikin profile lu. Nah, teman-teman udah dijawab kan? Tapi kan aku ada pengalaman di bidang yang sesuai yang diminta di Kanada gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya background pendidikan atau pekerjaan beda, itu normal. Yang penting Kanada tuh ngelihatnya working experience-nya. Yang penting kamu stay di working experience at least 3-4 tahun gitu loh. Dengan posisi terakhir yang kamu apply. Gitu. Terus next.
Kalau di Indo kerja kantoran, apa jalan terbaik untuk migrate ke Kanada? Nah, ini orang Indonesia kalau nanya kantorannya apa dulu? Iya, sampai dia bilang Karena gini, apa lebih baik saya kerja part-time di restoran dulu di Indonesia, karena kan dia tahu Kanada tuh lagi banyak cari-cari kerja buat kayak di hospitality, kayak gitu-gitu loh. no, not really. Ambil contoh gini, sebetulnya kalau mau masuk ke Kanada yang paling ekonomis juga kerjalah di bengkel. Iya. Sampai hari ini mau matek deh nyarinya montir yang mau ke Kanada tapi bisa bahasa Inggris. Ambilnya dari Satu. ambilnya dari Sampai itu. mati gue nyarinya. Lu harus ke ini, ke Astra. Ya terus susah. Rata-rata bahasa Inggrisnya, Bo. Iya sih, mereka soalnya trainingnya di Jepang juga temen gue yang di Astra, Honda itu. Nah, Tapi at least mereka ada itu edukasi. satu. Terus yang kedua, lu tahu gak yang kedua? Apa? Jadi tukang Oh, tukang ya. bangunan. Nah, lu bisa ngaduk semen, bisa masang bata, bisa ngebenerin baja itu ceker ayam, itu lu kepake di Kanada. Iya. Tapi Inggris tetap little lah. Inggris tetap harus. Iya. Nah, terus ada lagi satu lagi yang memang orang suka nggak ngeliat, tapi sebetulnya itu juga yang paling dicari banyak. Kalau misalnya dia itu programmer. Programmer buat apa nih? App? Computer. No app. Basically programmer untuk applications. Applications. Atau kalau nggak dia big data handler. Ini juga banyak. Mm-hmm. Kendalanya adalah di Indonesia posisi-posisi ini itu bukan termasuk dalam yang high well paid job, dan akibatnya orang nggak melihat bahwasanya ini menjadi satu kepentingan. Mm-hmm. Nah, makanya selalu ada beruntung orang yang masuk ke pekerjaan ini sekarang dan kemudian dia lagi mau pengen ke Kanada, 1-2 tahun dia punya pengalaman di sini, ini bisa can get easily a job offer. Mm-hmm. Gitu. Terus ada lagi? Well, so far yang kalau paling gampang dan emang mejen-mejen nyarinya ya ini lah 3. Nih banyak nih pertanyaan gue nanya. Kalau supir truk? Itu udah dilupakan sampai hari ini karena masalahnya itu dari dulu gue nyari kagak nemu-nemu. Udah dibokyong sama negara Kumbajare Laos, Kamboja? No, tapi enggak, sopir truk kalau mau tahu, sopir truk itu yang paling murah juga untuk berangkat. Karena sopir truk itu cost-nya cuma sekitar 6-7 ribu aja. Tapi kenapa enggak? Sopir truk 6-7 ribu. Kenapa? Tapi masalahnya kalau kayak yang lain masih ada biaya lah ya, agak tinggi. Tapi kalau ini zaman kemarin, itu sopir truk 6-7 ribu, sampai pegel nyarinya, dan akhirnya kita kayaknya sekarang udah desperate, dan minggu depan kemudian kemungkinan udah di-close. Udah nggak mau nyari lagi, sama kayak Bacer kita nyari kemarin itu ya, Butcher itu kita cari dari tahun lalu sampai penutupan tahun, awal tahun gitu, padahal cuma 2.500-3.000 biayanya untuk di retail Bacer. Nah, makanya kadang-kadang karena banyak yang suka salah persepsi, belum aduh minta duit gini apa, padahal sebetulnya biaya totalnya nggak tinggi gitu. Cuman ketakutan duluan karena dari awal mesti ada duit terus ya, tapi masalahnya bukan apa-apa, daripada yang cuma nyoba-nyoba akhirnya nggak diurusin kagak jalan juga. Iya. Mendingan dari awal. Mentoknya di dana semua. Nah, cuman memang kalau ke Kanada yang paling murah itu tahun lalu itu kita Butcher itu 2.500-3.000 dan itu dari Cargill. Salah satu company yang hiring itu adalah Cargill. Itu untuk di Saskatchewan. And then truck driver dari tahun lalu kita nyari juga sebetulnya juga struggling. Tahun lalu masih murah sekitar 3.000-3.500, tahun ini sekitar 6.000-an 7.000. But kita juga udah desperate dan kemungkinan besar until next week I think we're going to tutup tokonya dan nggak lanjut untuk merekrut posisi gitu. Okay. Yeah, next questions. Apakah IELTS setinggi-tingginya itu penting atau minimal aja cukup untuk bisa sukses di kerjaan maupun sosial di sana? Nah, nggak punya IELTS aja bisa kok berangkat atau punya duit. Iya, yeah, true. IELTS itu cuman kayak istilahnya black and white ya. Oke, next. Minta masukannya, kebetulan saya sudah berumah tangga usia 39 tahun.
dengan 2 anak usia 5 tahun. Apabila saya migrate ke Kanada, jalan atau cara apa yang paling tepat dengan biaya yang paling minim? Dan apabila saya memakai jalur international student, apakah survival job bisa mengcover kebutuhan hidup di Kanada dengan 2 anak? Enggak, kalau student 20 jam per minggu Tidak mengcover. Toronto deh ya, Toronto kita bicara Toronto dan kita ngelihat median wage 16 lah, 16 kita taruh. Iya. 16 dikali 20 itu cuma sekitar 320 per week. So in 1 month you only earning about 1,000. Less than 1,000. Minus tax. Now, oh no, tax no, not tax. No, nggak ada tax pada saat dia PGWP ataupun part time dia nggak ada tax. Iya. But spouse bisa untuk mungkin dapatin extra open work permit di sana. Open work permit means to say dia cuma bisa di kategori C and D di awalan, terkecuali dia punya credential evaluate dari IELTS. Makanya selalu kita minta ECA IELTS suami istri itu to support their application just in case mereka mau masuk dengan student visa. Sebetulnya begitu. Oh, oke. Cuman ini kompleks lah ya, kompleks dan agak sedikit ribet kalau diterangin. Cuman intinya begini, pada saat masuk ke sana dengan student visa dan tujuannya adalah mendapat PR, dengan penjelasan yang dikasih, ada kemungkinan pada saat maju ke IRCC atau VAC di Jakarta ya, itu akan ditolak. Karena case-nya lemah. Nah ini yang paling utama adalah pada saat pengajuan case file untuk student visa 39 tahun, dan normally VAC akan tanya, why do you want to study? Why now? Yeah. Terkecuali ada terkecualinya. I'm not saying that is possible. There is possibility. Ambil master degree kalau misalnya saat ini baru S1 atau ambil PhD. Yes, pada saat sudah master atau PhD, then you have a better chance untuk dapetin PR. Yeah. You can leave your family di Indonesia dulu, karena there is 60 to 75% your PR will be approved. There is no such thing 100%, karena masalahnya guarantee for PR itu nggak akan ada in any consultant. Karena kita nggak ada cerita bahwasanya you can get we as an agent or a consultant di Kanada itu bisa guarantee your PR status. Yeah. It's all back. But your case very slim. Your case very slim to be approved with the student visa, but you will not survive. So for his case, he will better get a master degree, eh? Yeah. Okay. So there's another question. Why Canada? I said. Why not? Why Canada? We don't need to answer this question. Hah? Ke general banget. Jadi kalau bisa ditanyain, why Canada? Ya, why not? Why not? Nggak usah dijelasin lagi, kalian kan udah tahu kenapa Kanada. Okay. Next questions. What actually Canada migration will look at from potential migrants? I think. Actually, age, education, language, experience, benefit for the country. Oh, okay. So how about the minimum age, like from 25 well, to? Age is always, if you're looking for an offer, recommended is 40 or less. Okay, that's good. Yeah. Okay, thank you. Next. Welcome. What should I do if I am more than prime age and only doing my own business? Will I have a chance to move? Well, I don't know how much he or she, nggak tahu sebetulnya gini. Kalau misalnya dia punya bisnis sendiri, ini banyak di Indonesia by the way. Yeah. Kalau dia punya bisnis sendiri, dia pengen ke Kanada, tapi dia nggak punya pengalaman kerja, dia nggak bisa ngasih work reference otomatis. Tapi dia punya skills in business, dia ada kemungkinan mau buka open branch di Kanada. Yeah. Tapi mungkin minim dananya. Yeah. Tapi mereka mungkin pengen dapetin PR-nya dulu. I might have solutions. Ini nggak bisa diomongin di sini. Yeah. Biaya kurang lebih yang bisa di-share adalah biayanya, tapi ini tidak akan melalui Job and Training Network. Kemungkinan besar kita ada satu lagi yang baru. I also work there. Nah, itu the Global Migrant. Nah, Global Migrant itu nanganin yang kayak gini. Karena nantinya Job and Training Network itu
lebih kepada jobs. Okay. Now, ya ada solusinya. Kalau misalnya memang interested, email me. Email Aditya. Let's talk. Let's talk. Okay. I always like to see people on that scale. Alright, so that's clear ya. Siapapun yang nanya itu. Okay, next. Which program best considered as a PR entry? If I have a multiple options, study, express entry, or provincials? Express entry always. The easy one. I mean, not the easy. There's no such thing easy. Pada saat Canada migration. Yeah, so the answer is express entry, right? Yeah. Multiple options. Okay. Well, we have to see his profile or her profile. Yeah. Experience. Semuanya harus di-assess dan dilihat. Nggak bisa diputusin sih. Okay. Karena kondisinya gini, kalau misalnya setiap orang kasusnya beda, setiap orang mungkin lemah di IELTS, tapi dia bisa NOC dia itu strong di beberapa wilayah provinsi. Dan ya kita bisa ajuin ke provincial nomination, tapi kemudian mungkin dia lemah di NOC, strong di IELTS sama di education. Dan lihat, every case unique and every case always comes with a different package. Yeah. Ini yang selalu di-emphasize. Makanya we cannot judge people based on the basic informations, but we need to have a look the whole story of their experience life. Yes. Okay, thank you. Next one. Kalau ada kemampuan bahasa Prancis dan ada sertifikat DELF B1, DELF, apakah bisa pakai provincial nominee yang ke Quebec? Type DELF B2 or C1 minimum. Dan itu harus masuk karena gini, kalau kita bicara Quebec Initiative, karena Quebec itu punya sistem recruiter sendiri, sistem dari migration-nya sendiri, sistem dari investment-nya sendiri. We cannot talk in public ataupun bicara bahwasanya memang bisa digeneralisasi. Tapi in general, kalau mau ke Quebec, recommended selalu minimum untuk kategori C and B itu adalah DELF B2. Preferably di C1. C1 ya. Oke guys, sudah dijawab sama Mas Aditya. Next, saat mengajukan visa kerja, apakah diperlukan sertifikat keahlian lanjutan selain ijazah resmi? Bila belum punya, maka kecil kemungkinan diproseskah? Kalau mau visa kerja dengan offers atau without offers, nggak ada, karena gini, kalau misalnya visa kerja, that means employer need to satisfy him or herself bahwasanya memang you are the right fit for the job. Itu satu. Nggak ada kewajiban bahwasanya harus memiliki sertifikat kompetensi terkecuali Red Seal atau yang disebut regulated profession. Regulated profession itu salah satunya physicians, nurse, chefs, chefs meaning to say chefs itu untuk restoran chefs. Ini well-regulated positions. Nah, pada saat regulated positions meaning to say you need a Red Seal atau equations atau memang accredited by the profession regulator. Nah, ini yang agak sulit nantinya. Kalau misalnya job offer berdasarkan jenis-jenis pekerjaan yang diregulasinya itu ketat atau memang terregulasi, maka ya itu harus dan tidak akan bisa job offer diterbitkan kemudian dijadikan jadi acuan. Itu pasti akan ditolak. Tapi kalau non-regulated nggak perlu ini. Terkecuali memang terang-terangan salah satu requirements pada job offer mengharuskan kualifikasi tertentu. Kayak sambil contoh Red Seal. Kalau Canada always like to have Red Seal. Semua Red Seal. Tapi kalau misalnya di Indonesia bagaimana mereka dapatin Red Seal-nya? Ada sih sebenarnya. Aku nggak tahu ya sistem dia. Kalau di sini emang ada Red Seal itu, kayak si Bubu dia chef Red Seal, ya kan? Ya. Dia udah punya Red Seal-nya gitu loh, makanya nge-apply gampang. Tapi kalau di Indonesia, gue nggak tahu sertifikasi itu apakah ada institusi yang mengeluarkan semacam Red Seal kayak gitu? Kalau di Indonesia kalau untuk koki nggak ada, karena masalahnya gini, koki ini kalau ngomong agak ngelantur panjang. Intinya gini, karena zaman dulu
sebelum jadi dari recruitment agent ke manning agent jadi punya sekolah. Nah, yang satu pada saat sekolah, regulation utama adalah kalau mau punya resil certification, karena dulu kita mau ambil high-tech, SIPTEC, kalau ngasih DESPO sertifikasi. Dan kita ngelihat juga untuk koki. Nah, koki salah satunya requirement-nya itu adalah minimum training hours, minimum training equipment, minimum tutors, dan juga salah satu requirements daripada basic syllabus, ya. So itu yang agak sulit di Indonesia saat ini, belum ada. Tapi yang paling dekat Red Seal availability itu kalau nggak salah, tapi hanya untuk beberapa profession, itu di Singapura. Oke. Thank you. Next question. Ini pertanyaan yang dasar banget ya. Berapa nih IELTS minimum untuk sekolah atau bekerja di Kanada? That's very much easy. Kalau untuk kerja mah gampang kali. 4,5, 5 aja bisa diambil. 4,5 udah cukup. Tapi kalau untuk study 6. 6, ya. Terus kalau study harus yang ini ya, akademik ya, bukan yang general. Akademik, ya. Berapa dana yang harus dipersiapkan bila ingin menjadi pelajar atau pekerja di Kanada? Sebanyak-banyaknya. No, pertanyaannya berapa dana yang harus dipersiapkan? Ya, aku jawab sebanyak-banyaknya. Ya, the bigger the better, karena itu nggak ada limit. Iya, no limits guys, ya kan? Next, are you still hiring for Canada? Your Telegram and Facebook statement sounds like you are leaving job offer program. Well, put it this way. Sekian tahun we're operating dengan job offer system. Yeah. Beberapa orang ngerti efforts dan energi yang di put up. Dan ada beberapa orang consider it's a waste of time. Now, jawabannya adalah sebetulnya saya nggak ninggalin. I don't leave job offer program ataupun worker program, no. Cuman memang primary focus untuk job offer program sudah tidak lagi mencari gimana ya? Intinya gini, kalau zaman dulu dicari pekerjaan yang gampang, dan kemudian kalau enggak, yang kedua adalah cari pekerjaan yang biayanya nggak sampai mahal. Yeah. Setiap orang berbeda kasus, kita cari semurah-murah mungkin, sampai ada yang 3.000, 8.000, dan itu nggak bisa kayak ngebalikin tangan, karena agent aja untuk di Kanada, RCIC consultant itu ada belasan ribu jumlahnya. Iya. Nah, and then satu, yang kedua, employer nggak semua mau ambil foreign workers. Itu berarti convincing. Makanya berapa kali di Telegram channel di Job and Train itu selalu mentioning kita hampir agak sedikit ngemis-ngemis, but sometimes untuk beberapa orang Indonesia it's not enough. Mm-hmm. So at the end sekarang, as I think actually last week setelah memang baby udah akan ketahuan mau keluar dan segala macam, I don't want to have excitement over job offer hunting. Mm-hmm. Lebih baik karena memang market kayaknya pengen segala macam buru-buru dan cepat. Fine. We personally do what we do right now adalah playing what market say. What market say. Market bilang 25-35 ribu untuk job offer, then we sell it. 25-35 ribu job offer, dan uang itu tetap aturan utama bahwasanya kita nggak akan mau mungut di Indonesia, itu tetap akan ada. Uang akan distorkan ke rekening trust account RCIC di Kanada, jadi tidak ke Indonesia, dan silakan langsung kita juga monitoring bahwasanya memang mereka akan dijalankan sampai dengan apa yang ditandatangani di retaining agreement itu dijalankan oleh pihak RCIC. Oh, oke. Okay. Itu satu. Yang kedua, lebih memang kalau pribadi, karena ini nanti untuk job and train itu ada kemungkinan caretaker yang menangani langsung, sudah nggak saya lagi. Initially akan dilihat sama saya interview karena ini untuk melihat kompetensi dan juga financial ability mereka. But I'm more on a business or economic migrant focus right now, secara personal. Gitu loh. Jadi bukannya resign ya, ataupun bukannya leaving, no. Yeah. I'm still here, we still continue. Cuman sistematikanya sudah tidak mencari yang termurah lagi, lebih kepada apa yang ada di market ya kita jual segitu. Gitu. Yeah. Ikutin pasar katanya ya. Nah,
Next questions. What's with the gigantic charges for low or no skill job positions? Why would that happen? Itu kan market. I mean, it's the market that charging it. Yeah. Okay. When you don't have skills, you don't have proper English, then you want to get a job in Canada, then you pay. Yeah. Ini marketnya bilang begitu. Yeah. Karena market bilang begitu, ya kita ngikutin. Dulu kita, I mean, we are fighting for this kind of things. We were fighting, battling really hard. But sometimes yang kembali yang saya bilang barusan, some not really appreciate and I don't think that it's well fit untuk Indonesia market. Lebih baik Indonesia market yang mau cepet, ya oke, siap duit. Yeah. Next. Apa saja penawaran pekerjaan yang dibutuhkan untuk program RNMP atau IPP? Apakah lowongan jurusan bisnis masih terbuka lebar? Lowongan jurusan bisnis. Oke. Enggak. RNIP, AIPP, basically hampir semua jenis pekerjaan ada. AIPP saat ini untuk food service, New Brunswick sudah close, tidak akan ada lagi untuk Atlantic Immigrations akses ke posisi itu, terkecuali memang masuk ke Provincials Nomination. Ya, itu Provincials Nomination Program under New Brunswick, so NBPNP. Kalau NBPNP ini masih terbuka. Oke. Ya, tapi kalau misalnya untuk secara Atlantic Immigration Pilot Program, no, it's not. Oke. Ya, so, but in general semua posisi ada, terkecuali food service dan hanya untuk New Brunswick. New Brunswick, ya. Oke. Next questions. And Nova Scotia coming soon, by the way. Sebelum lupa. Which one? Nova Scotia. Oh, Nova Scotia, NS, ya. Kalau untuk rural, basically setiap community itu mereka punya list of vacancies requirement. Itu harus dilihat di website mereka masing-masing. Thunder Bay udah ngeluarin, soon di Alberta juga sebentar lagi ngeluarin list of vacancies-nya. Itu bisa dilihat langsung. Dan honestly speaking, kembali garis bawahin, if you know how to do it, you can do it yourself. Nggak perlu come to us. Karena memang terus terang we're not saying that semuanya harus via agency, no, but as long as you're being careful and you know how to do it, then by all means please. Yeah. Tugas kita cuma mastiin you don't get cheated, you don't pay an excessive amount, and you really get a real job, not a fake job. Yeah, that's true. But there's a lot of scam right now. Speaking of scam, I have one beautiful letter, which is I wouldn't say it's a fake one, or I would say it is a bogus. I would say that it is somewhat not so ESDC or Service Canada issue standard on LMIA, and I just laugh on him. He's one of sebetulnya dia itu salah satu klien kita untuk program lain, but he shows that Aditya minta tolong nggak. Tapi by regulation, ethically saya nggak bisa bilang itu fake. Dan saya cuma bisa bilang, let's just make sure that bottom line nggak ada cerita bahwasanya LMIA datang sendirinya dengan LMIA sendiri dengan tanpa job offer. Terkecuali LMIA-nya sudah di-approve, dikeluarkan employment contract. Dan itu lain cerita. So, yang kayak gini ini sebetulnya tugas job and train waktu sebetulnya. Mastiin nggak dibohongin, mastiin nggak ditipu, mastiin nggak di ini. Sebetulnya that's what we do. Apalagi formatnya beda banget gitu loh. You seen it. I have LMI already, so I know how's the standard LMI from federal. Honestly speaking ya itu aja. The format karena masalah Service Canada itu yang akan signatures, yang akan jadi signatory, semuanya itu ada EIC number-nya juga bisa dicek. Dan kalau misalnya memang ini we can check. If you have an access, you can check the UIC number gitu loh. Unique identity number itu bisa kelihatan. But that's one of the thing yang dibilangin adalah
But the thing is, you can always do it yourself, as I said. But the thing is, just be careful Oke. if you're doing this yourself. So, next. Apakah ada prospek kerja di bidang perkebunan buat non-skill dan punya skill tapi nggak liner dengan prospek kerja di Kanada? Non-skill ada LMI Ready, Agri-Food. Kita juga baru announce di Telegram channel. I mean, I just announced it. But it's really staggering high cost. Lihat sendiri kalau memang okay, let me know. Send applications. Itu buat di perkebunan apa tuh? Buat perkebunan apa? Anggur? Well, it's basically, basically kalau kayak gitu, basically semua dari glass house. Jamur ya? Strawberry? Ya, normally Nah, jamur, itu dia tuh. Karena gue banyak screenshot orang ngasih bahwa one of the company vineyard in Canada hiring foreign worker. Coba tolong dibantu dijawab. Itu benar nggak? Yang mana tuh? Aduh, banyak banget dari wine right company Kanada gitu deh. Mereka tuh ngirim ke Instagram gue. Gue bilang, kayaknya vineyard, kayaknya enggak deh, gue bilang. No, vineyard, kalau misalnya you talking California, yes. Tapi vineyard in Canada? No. Lu mau di mana yang semuanya putih kalau misalnya winter? Iya, Kanada ada beberapa gitu kayak di Victoria, tapi I don't think they hire people for foreign worker. No. They paid well. They're proud of the product. Mereka selalu bilang 110% Canadian. So exactly, right? No, they don't hire. No, that's why. Tapi kalau misalnya buat kayak waktu itu pernah gue chatting sama orang Indonesia, dia kerja salah satu di kayak perkebunan jamur, bagian kayak packing. That's possible. Ya, atau strawberry, itu kan yang glass house tuh ya benar ada. Tapi kembali lagi, lihat lagi, jangan-jangan itu scam, jangan asal main. Karena ujung-ujungnya kan mereka dari awal udah langsung, you have to deposit like 700 to process your paperwork. So, aku bilang hati-hati, ya kan. Yang paling utama sebetulnya gini kok, kalau mau tahu scam atau enggak, when you're dealing dengan ini, sebetulnya adalah karena proses yang paling utama itu adalah mereka harus punya namanya positive LMIA. Positive LMIA itu diterbitkan untuk general position dulu. Ini prosesnya kurang lebih bisa dijelasin ya, Vic ya. Jadi positive LMIA itu diterbitkan oleh Service Canada atau biasanya ESDC mereka nyebut. Nah, LMIA pada saat sudah diterbitkan, ini bentuknya masih by positions. Jumlah totalnya berapa itu udah kelihatan. Iya. Nah, kalau misalnya RCIC yang benar atau agent yang benar, ini akan diterbitkan dulu dan kemudian ditunjukkan. Terkecuali dalam situasi LMIA itu sudah final, setelah diterbitkan posisinya, dia terbitkan nama-namanya. Nah, kemudian ada beberapa nama ini harus diganti dengan orang lain. Iya. Nah, biasanya kalau terjadi seperti ini, yang harus diterbitkan kedua adalah employment contract. Iya. Nah, baru. Jadi nggak ada cerita bahwasanya kalau LMIA terbit, ini sudah pasti 100%, 100% tidak. Belum tentu. Kenapa? Karena namanya bisa jadi bukan namanya dia juga. Iya. Gitu. Makanya yang waktu screenshot itu kok gue bingung langsung kayak apa sih LMI namanya dia langsung. No, nggak bisa. Nggak bisa. LMI itu kecuali dia udah masuk proses duluan dan udah tanda tangan employment letter. Iya. Kadang kan dulu gue prosesnya LMI company ini ya kan. Yang si Burger King itu tuh dia cuma ngasih list bahwa gue tuh akan meng-hire orang namanya ini. Makanya waktu pas gue dulu yang housekeeping, nama gue nggak muncul padahal gue interview udah lulus gitu kan. Makanya akhirnya terjadi kesalahan. Ya emang rencana Tuhan ya, akhirnya gue ikut yang buat Burger King. Disitulah baru LMI nama gue muncul gitu. That's the process. Iya. Makanya gue suka bingung, banyak orang kirim screenshot, Bang ini bener gak sih dia udah menerbitkan LMI-nya kayak begini. Terus gue bilang, kok formatnya gitu ya, ada nama kamu langsung, ada UC number-nya gitu. Gue bilang wow, karena bukan apa-apa, job offer itu agak sedikit delicate market dan sebagian besar 80% adalah scam. Iya. Honestly speaking, kadang-kadang kayak
not now, sekarang sih udah agak mendingan. Even di awal-awal juga we're having difficulty to identify and differentiate antara scam ataupun real job offer. But nowadays, karena memang udah ada pengalaman dan ini, we can easily recognize yes, no, atau memang mereka benar-benar ada di sana atau enggak, karena memang kita akhirnya punya akses untuk ke dalam ngelihat, ngecek sendiri. Nah, cuman memang kalau misalnya ditanyain ya itu, kalau memang mau jalan-jalan sendiri ataupun misalnya ke agensi lain ada dia omongin ABCD, ada baiknya you really have a look on the competency. Sebetulnya gampang sih mau tahu agent atau enggak, palsu atau enggak, datang ngobrol sama orangnya yang handle siapa, ngobrol baru ketahuan kok, aduh kayaknya ini nggak beres deh, mendingan buru-buru cabut. Atau gua kan kadang mereka suka dapat yang offer dari yang Kanada langsung gitu kan, bang ini bener nggak, gue bilang, terus suruh gue ngecek, gue bilang ngapain gue ngecek, lu tanya aja nomor telepon, ajak Skype. Gue bilang gitu. Nah, sekarang aja kalau misalnya ditanyain, yang kalau sebagian besar kita bicara RCIC ataupun yang udah terdaftar, RCIC sendiri juga ada belasan ribu. They are having a very tough market. Ada scammer nggak di sana? Saya nggak akan bilang. I personally wouldn't say nggak ada, dan I wouldn't say it's not existing, karena memang ada beberapa. Intinya adalah gini. When you're dealing with overseas lawyer atau apapun, either you go dengan yang paling bagus, dengan kata lain siap-siap bayar mahal, atau yang kedua adalah get somebody yang memang udah pernah kerja bareng sama dia. Iya, that's true. Gitu, that's the thing. Kalau misalnya mau dengan langsung dengan yang di luar. Iya, iya. Gitu. Oke, terus itu udah semua pertanyaan. Terus pertanyaan terakhir, kan orang banyak nanya, so far, is there any candidates will be sending to Canada soon? This year I have two on yang paling dekat bulan April. Bulan April yang paling dekat ini untuk Calgary. Di mana tuh buat apa tuh, Chargill? Butcher. No, ini untuk hotel, Nang. Oh, di Fairmont? Oh iya, Fairmont, of course. Oh, Fairmont yang ini ya, apa? Banff. Ini untuk di Banff Spring. Oh, Banff Spring. Iya, di Banff. Iya, Banff. Ya, ada satu lagi, aku ada satu lagi untuk Whistler. Belum confirm tiketnya. Yang di Fairmont tuh buat apa? Whistler. Housekeeping. Ini no. Yang ini untuk di kitchen. Oh, kitchen. And then Whistler untuk housekeeping. And then kalau hospitality ya. And then I have 3 orang untuk Atlantic, this is on May akhir. Atlantic buat posisi apa tuh? And then one family coming out ke Toronto di bulan, a husband dapat job as a cook, istri itu akan ikut dengan work permit, anaknya kemungkinan besar itu kan di-apply untuk student permit. And this is due on May juga. Due on May. So yeah, we all good. Okay. Alright. Thank you so much lo udah nyediain waktunya buat jawab pertanyaan. Jadi buat teman-teman, buat teman-teman yang mau join, silakan join di grupnya Telegramnya, apa namanya? No, kalau misalnya Telegram kita nggak ada grup, but recommended always going well your group. I might join up for a short period hanya untuk ngasih notes, karena memang basically, honestly speaking, thank you by the way, Victor, support, and you're welcome. For also untuk beberapa, I know that probably one of our client juga, or maybe some of our client juga in your group, and probably I just want to drop by one of these days your group, say hello, and probably answer direct questions from them, in short, so and just remember, even mungkin sekarang I'm not too active on hiring, but again, you can always contact me. Okay. All right. Thank you so much, Lomas. All right. You're welcome. Bye. You take care. Bye.
Oke.